Masa muda itu istimewa. Kata Allah, masa muda adalah masa yang istimewa. Begitulah kiranya Al-Quran menjelaskan. Muda adalah masa yang kuat di antara dua masa yang lemah. Masa kuat di antara lemah kecil tak berdaya dan lemah beruban keriput dan pelupa. Maka wajarlah bila Nabi mengingatkan tentang ini. Masa muda adalah satu dari 5 perkara yang harus diingat sebelum 5 perkara. Tetapi masa muda lebih istimewa. Bila kita sehat lalu sakit, kita dapat kembali bangkit. Bila kaya kemudian miskin, kita dapat kembali mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Bila luang lalu setelahnya sempit, masih ada peluang untuk kembali bisa sempat. Tetapi bila kita sampai pada usia senja, tak bisa lagi kita kembali pada usia muda. Pun juga dengan kematian yang tak bisa dikembalikan pada kehidupan. Wajar pula bila di hari hisab kelak, telapak kaki kita tak akan bergerak sebelum menjawab telah dipergunakan untuk apa masa muda kita. Begitu istimewanya bukan masa muda ini? Bila kita menengok sejarah, nampaklah tokoh-tokoh muda sebagai peran utamanya. Tersebutlah nama Muhammad Al-Fatih, tokoh muda abadi sepanjang masa. Keresahan masa mudanya terfokus pada penaklukan pusat kota dunia. Seperti pria muda masa kini, yang masa mudanya hanya terfokus pada penaklukan hati wanita saja. Tak jauh beda dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Bertahun-tahun masa mudanya diabadikan pada medan perang. Tentunya medan perang sungguhan, bukan medan perang online sebagaimana yang kini digandrungi pria muda masa kini. Besar kecilnya jiwa pemuda dipengaruhi oleh besar kecilnya hal-hal yang diresahkannya. Bukanlah pemuda bila dalam akalnya tak selalu mencari yang belum ia ketahui. Pemuda tanpa ilmu tak ada bedanya dengan jasad terkafan dalam bumi. Begitulah ungkapan cendekiawan muslim sepanjang zaman, Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan pula pemuda bila takwa tak membara dalam dada. Terdepan dalam mengamalkan kebaikan, terdepan pula dalam mencegah kemungkaran. Tanpa ilmu dan takwa, sebaiknya seorang pemuda dibacakan kalimat takbir 4 kali. Begitu ungkap Imam Asy-Syafi'i. Garis waktu pun mengabdikan sosok Imam Nawawi atas abdinya pada ilmu. Di usia 19 bahkan hingga 2 tahun setelahnya, punggungnya tak pernah sama sekali terbaring merebah. Juga hingga wafatnya, ia tak sempat menemukan siapa penyempurna separuh agamanya. Baginya, ilmu lebih berharga dari waktu tidurnya dan separuh agamanya. Demi ilmu, ia rela tak tidur dan tak bucin. Berbeda dengan kita, yang hari-harinya hanya mengurusi tidur, merebah, membucin, hingga lupa pada ilmu. Begitu pula sosok wanita tangguh, Fatimah Al-Fihri. Di usia mudanya, ia mendirikan kampus yang manfaatnya masih terasa hingga saat ini. Kita muda, kita kuat, kita bukan bocah kecil ingusan yang lemah. Bila masalah menerpa, maka jiwa muda akan menghadapinya. Sedangkan jiwa ingusan akan mengeluh bila masalah menjumpanya. Bila terjatuh, jiwa muda yang kuat selalu bangkit berdiri, berjalan,
bahkan berlari. Sedangkan jiwa kekanak-kanakan ia selalu menangis, merengek, dan mengadu bila terjatuh. Jadi, apa kabar masa muda kita, wahai pemuda masa kini? Coba tanyakan pada dirimu. Coba tanyakan pada hatimu. Coba tanyakan pada nuranimu. Dipakai untuk apa masa muda kita? Ingin menjadi apa kita di usia muda? Kepada siapa masa muda kita akan tunduk? Pada hawa nafsu ataukah kepada Allah semata? Ketahuilah bahwa masa muda tidak datang 2 kali. Ketahuilah bahwa masa muda merupakan masa yang nanti akan dipertanyakan di akhirat kelak. Maka, jangan pernah lupa untuk bertanya pada diri, apa kabar masa muda?